Selamat pagi, good morning everybody. Ayo dinyalakan TikToknya dan kita bergabung kembali di Dave Iwat siaran pagi live streaming di TikTok Senin sampai Jumat dimulai jam 7 pagi ya. Oke, siapa yang sudah mandi? Saya dong belum. Nothing new there, right? Iya, aku tuh mandinya nanti habis ini, rencana hari ini soalnya habis siaran saya mau bebenah rumah, jadi saya mandinya nanti habis bebenah baru aku akan mandi ya, karena bebenah rumah tuh apalagi sikat kamar mandi kan pasti keringetan ya. Baru Lila udah mandi, udah OTW kantor. Asik banget teman-teman yang menikmati siaran pagi ini, sudah di jalan, berhati-hati nyetirnya, berhati-hati di kendaraan ya, perhatiannya dibagi supaya teman-teman juga ngeh dengan apa yang terjadi di sekitar teman-teman, nggak cuman memperhatikan apa yang ada di layar aja ya. Iya dong, karena kan aku tahu tuh kadang kalau di public transportation ya suka nonton atau di kendaraan tuh pakai headset gitu ya, perhatiannya cuma di layar gitu, kita nggak memperhatikan apa yang terjadi di luar, itu juga bahaya loh ya toh gitu. Kayak kemarin gitu, kamu terpapar nggak sih teman-teman di konten TikTok tuh ada pengendara motor tuh, pengendara motor dia di jalur busway, di jalur Transjakarta, udah diklakson-klakson sama supir busway-nya, ditindin-tindin, dia nggak ada respon sama sekali, ya kan? Nih, mungkin diduga dia pakai ini toh. Ya, di dalam helmnya suka juga gitu kan, naik kendaraan bermotor di dalam helmnya juga pakai headset. Bahkan beberapa kadang-kadang aku suka lihat tuh di dalam helm handphonenya aja gitu nyantel di sini lagi teleponan ya, serem tahu nggak sih, bahaya tuh Iwat udah lagi cari. Nah gini loh, tadi ada yang nanya. Senang sekali ya menggunakan istilah hiatus. Aku mau klarifikasi ya, buat teman-teman yang baru bergabung mungkin belum masuk nih di grup WhatsApp ya, dan beberapa kali sebetulnya udah kita jelasin. Pertanyaannya valid, nggak ada yang salah. Kok episode Duet With belum ada yang baru? Memang betul. Apakah sedang hiatus? Enggak. Hiatus tuh apa sih artinya? Hiatus tuh lagi cuti? Enggak, emang belum produksi aja gitu ya. Jadi enggak hiatus. Demen banget sih pakai kata-kata hiatus, Beb. Emangnya kita GAC? Hibernasi, pause, belum aja produksi ya. Ditunggu aja, sekaligus membiasakan kita untuk menunggu konten yang kita mau. Iya toh, kita nih kan bukan mesin, Beb ya. Ada kalanya kita nggak bisa bikin kontennya, ditunggu aja ya sayang ya. Makasih dukungannya. Sibuk banget tuh yang di ujung sebelah sana. Gimana nih kabarnya hari ini selain kekeringan di kulit yang dirasa? Lagi hiancen. Oh ya ampun, kakaknya hiatus ya? Hiatus kakaknya namanya hiancen. Oh kakaknya namanya Hiancen. Kakaknya hiatus, Hiancen, di atasnya siapa? Hyaluronic acid. Ih bagus. Emaknya hyaluronic acid adalah Hyalasola. Hyaltilau. Semua ada di dalam mangkok. Heidi Lau. Oh Heidi Lau. Yeay. Sahur kayaknya ya? Biasa aja. Nggak sahur? Cuma minum obat aja. Oh, kuat ya lo ya, Nek? Hah? Kuat. Temen gue ada loh yang bener-bener gak pernah sahur. Masa? Iya. Luna tuh gak pernah sahur. Tapi buka puasanya langsung makan gede.
Enggak juga, biasa aja dia mah. Oh hebat ya. Bisa bener. Nah lu begitu tuh, lu sekarang puasa ala begitu tuh. Enggak juga. Kalau gue lapar ya gue makan. Tapi yang gue dahulukan tuh minum obat. Minum obat gue takut kalau sampai nggak minum obat. Iya, ternyata banyak ya tuh geng duet yang komentar banyak yang nggak sahur. Iya, ada definisi sahur itu kan macam-macam ya. Ada yang sahurnya cuma minum air, ada yang sahurnya cuma sebiji kurma, ada yang sahurnya memang makan besar, ada yang sahurnya secukupnya, ada. Ada juga, oh, gue tuh kan juga doyan makan kurma ya, Wet ya. Jadi kemarin gue ikutan beli kurma. Tadinya tuh biasanya gue suka beli kurma dari Denny Simon, beli di kedutaan Palestina ya, dia punya kenalan. Jadi dari Palestina langsung, enak kurmanya. Nah tapi udah lama nggak beli, jadi kita belinya satu box terus bagi-bagi rame-rame. Ini kemarin gue beli di supermarket, enak deh, mereknya Hijra. Oh, enaknya kurma tuh kayak apa sih? Dia nggak terlalu manis. Emang pedagangnya waktu masnya yang bantuin gue, Mas Rif sukanya yang manis apa enggak? Enggak, aku bilang aku nggak pengen yang terlalu manis. Mejol tuh rupanya kasta tertinggi kemanisan ya. Terus gue bilang ini ada dua nih, ini sama ini. Ayo aku cobain Hijra deh gitu. Oh, Dia juga coklatnya nggak coklat pekat, dia coklatnya agak bule. oh, agak albino. Iya, oh ternyata itu disebutnya kurma muda ya. Kurma muda, iya. Ada yang mentah loh kurma tuh. Jadi maksudnya gimana tuh? Warnanya kuning, kayak ayam jatuh. Oh, kurma yang gue makan itu kurma udah dimasak? Maksudnya udah dimasak, udah dikeringin. Oh, matang tuh maksudnya buahnya sudah matang. Udah, rip gitu. Ripe. Apa? Ripe. Iya, ripe. Itu tadi gue juga mau ngomong ripe. Oh iya. Oh itu namanya katanya kurma ajwa. Oh kurma rutop, kurma muda, segar dan crunchy, rutop. Oh, rutop. Rutop temennya Lutop tuh pasti. Lulu Tobing. Bener. Gila sih. Lulu Tobing itu nggak tua-tua ya, benci deh. Gila. Bener. Cepet ya peralihan ya dari kurma ke Lulu Tobing ya. Nah lu ngebelokin. Oh rutop itu Dari buah-buahan padang pasir menuju ke kecantikan paripurna, yes. Iya. Rutop itu katanya, lupa tadi apa tuh nulis. Lupa. Wacana, wacana. Lu terpapar nggak sih lagu itu? Enggak, lo makin hari makin aneh. Gue lihat-lihat. Lagu Ramadan, janji buka puasa, bergembira di WhatsApp, giliran janji tanggal semuanya hilang. Wacana, wacana, kalau tidak bisa bilang. Lo tuh lagi temenan sama siapa sih, Bo? Kok lo bisa kepapar sama yang kayak gitu-gituan? Tahu, ada tuh di TikTok gue. Wacana, wacana, wacana. Tapi gue mau tanya ya, masalah wacana buka puasa bersama ini. Pertanyaan gue gini, sebenarnya sepenting apa sih buka puasa bersama ini? Ya. Kenapa harus kayaknya tuh wajib, kudu, mesti gitu? Bukber, why? Lu nanya sama gue? Enggak, ini gue mau diskusi sama teman-teman. Oh iya. Kenapa buka puasa bersama tuh harus gitu? Ini udah bisa aku tebak ya, teman-teman silahkan drop komentarnya di kolom komen. Pasti jawaban pertama adalah menghangatkan tali silaturahmi. Ya kan? Menjaga pertemanan, mungkin setahun nggak ketemu. Momen puasa itu dijadikan momen istimewa untuk menyempatkan dan membuat waktu, ya toh? Sebenarnya mah mungkin di luar dari itu juga ya momen kumpul-kumpul aja, Bo. Kita kan orang pada demen banget ngumpul-ngumpul. Nah itu dia. Sementara ini nggak tahu ya, tapi setuju nggak sih teman-teman? Ramadan itu menurut gue justru waktunya pendek sekali. Ya. Mbok ya nggak diisi mendingan sama hal-hal yang lebih misalnya beribadah gitu. Karena kan gini ya,
lo itu kalau Ramadan masuk kantor lebih pagi lo tahu nggak itu? Oh, I didn't know. Ya, karena pulangnya lebih cepat. Asumsinya dari perusahaan, orang-orang mau buka puasa bersama dengan keluarga. Jadi jam 4 tuh udah dipulangin. Oh. Kalau BUMN sama ASN jam 3 lo pulangnya. Oh gitu. Tapi masuknya lebih early ya. Jadi masuknya jam 8. Kalau swasta tuh jam 8, mungkin BUMN tuh jam 7 kali. Atau ASN. Oke, satu itu ya. Nah, kalau misalnya lo buka puasa bersama, lo beres tuh paling jam berapa sih? Jam 9 malam, bener nggak? Ya, setengah 10 malam, bener nggak? Lo mesti pulang dong. Pulang kan kita juga rumahnya bukan semuanya di Menteng ya tinggal ya, atau di Sudirman ya. Iya. Atau mungkin di Brawijaya ya. Pasti sejam lah ya nyampe rumah. Jam lah ya. Sampai rumah setengah 11. Ya, setengah 11 terus lo tidur. Tidur ya, baru tidur setengah 12 lah. Iya. Jam 3 lo bangun sahur lagi. Habis itu kan, ya bagus ada yang bisa tidur, bagus. Mungkin juga banyak yang tidak. Baru kemudian baru beres lagi, berarti sementara lo masih masuk kantor jam 7. Jam setengah 6 udah siap-siap. Hancur nggak sih badan lo? Iya, tapi kan Kak, mungkin acara bukbernya nggak tiap hari, Kak. Oh gitu, ada yang tiap hari. Hebat. Tadi ada yang komentar gini, 1 jam Kak ke rumah, aku 2 jam Kak pulang ke rumah. Kokas ke Bogor. Nah, OMG. 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 OMG banget, nah makanya terus gue cuma mikir gitu. Kenapa ya harus ada itu? Maksud gue gini ya. Ibarat kata nih ya, software ya. Kalau buat handphone tuh software ya, kayak iOS, Android tuh namanya apa tuh? Software. Kalau softtek itu beda kegunaannya. Benar. Software aja diupdate kan ya? Iya. Ya. Budaya juga diupdate boleh kali? Boleh. Bener nggak? Kalau gue sih dari dulu dari pertama kali gue kerja, gue tuh jadwal buka puasa gue, bukber itu gue nggak pernah ngotot. Karena buat gue, kalau dulu kan riweh ya buka puasa itu. Jadi gue memberikan kesempatan kepada teman-teman Muslim, ya udah yang bukber sibuk cari tempat dan butuh pelayanan di restoran, yang emang puasa aja lah. Gue yang kagak puasa, gue nggak usah ikut menambah-nambahi beban gitu. Iya. Itu satu. Kedua, memang gue nggak suka kan gue keramaian yang overly crowded begitu. Tapi ada 1-2 jadwal buka puasa yang gue suka tunggu tuh lately. Contoh, gue punya temen adik tinggal di Amerika. Nah, dia tuh nature-nya, dia tuh cuman pulang berkunjung ke keluarganya karena keluarganya di sini bulan Ramadan. Jadi she spend the whole month bulan puasa sampai Ramadan di Indonesia. Sampai Lebaran. Nah, gue udah tahu tuh beberapa kali dia visit, dia udah punya plan tiap hari saudara-saudara, teman-temannya. Dulu kan dia kerjanya di oil company. Teman-temannya apalah satu-satu tuh dia absenin ketemu. Karena kan nggak ketemu setahun. Nah, gue udah tahu, gue pasti dapat jatah sehari ketemu dia bukber. Nah, udah cuma itu doang acara bukber gue. Karena dia tinggalnya jauh. Ya, beda ya kalau misalnya memang yang tinggalnya jauh gitu ya. Oke lah, seperti itu. Cuma balik lagi ini cuman ini ya, cuma gue thinking out loud namanya ya. Thinking out loud aja gue, bukan yang terus kemudian jadi kayak apaan sih gitu. Tapi gue setuju, Wet. It's something to ponder about gitu ya. Tadi ada yang komentar gini, kalau aku Kak memaksakan untuk mengikuti jadwal bukber karena ini kesempatan ditraktir sama kantor. Iya, ada yang kayak begitu juga, betul. Iya. Terus, ya gue cuman tapi ya udahlah ya. Maksud gue cuman kayak gitu aja kayak. Udah deh. Yang lucu nih on that topic ya sebelum we move on. Rupanya ada yang kolaborasi kebudayaan ya. Ada yang buka puasa sambil tukar kado. Iya. Ya, cross kedo. Padahal cross kedo itu beda lagi budayanya.
Iya. Iya, sebenarnya sih kalau menurut gue karena orang kita senang aja kumpul-kumpul yang Benar, benar. Cuma kalau misalnya kemudian jadi menyulitkan, menurut gue jadi udah nggak lucu lagi sih. yes. Ya kan? Kalau agenda buka puasa bersama bukber itu jadi bikin boros, lu jadi berusaha bikin repot deh gitu. Nah itu lu boleh deh mulai mempertanyakan. Betul, betul. Buat dipikirin aja guys, buat dipikirin. Sebenarnya penting banget nggak sih gitu? Yes. Ya nggak? Yes. Itu sih pemikiran aku hari ini. Satu lagi, mungkin beda, ada yang bilang ini, mungkin beda usia juga sih Kak gitu. Buat yang masih muda-muda, mereka masih semangat untuk repot. Bisa ya, mungkin. Kalau yang udah tua tuh ya lelah aja gitu. Oh. Kecuali kalau dapat puasa katanya gajinya 3 kali selama sebulan. Boleh deh tiap hari bukber. Bener. Terus, tapi ya balik lagi ya. Enggak deh, jangan. Takut ya? Budaya hampers. Ah itu juga. Tadi ada yang komentar kan, kalau budaya hampers gimana Kak? Ya gitu aja. Cuman gue kayak, kenapa ya? Maksud gue kan esensinya bulan Ramadan itu adalah ibadahnya dong. Ya. Bener gak sih? Yang samping-sampingnya tuh kayak ekskul gitu sebenarnya. Kalau gue ya mengenai hampers adalah gini. Rules gue adalah kalau lo mau kirim hampers, kirim sesuatu yang berguna. Jadi bukan yang akhirnya jadi sampah, you know? Yang trinkets gitu, yang unik pernik gitu. Karena unik pernik lucu buat kita belum tentu lucu loh buat yang nerima. Iya. Iya kan? Iya. Makanya rules berikutnya adalah kirim hampers sesuatu yang habis dipakai atau habis dimakan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu pun gue kalau peraturan ketiga buat gue kirim hampers adalah bukan sarana untuk network gue 100-100-100-nya gue kirim. Enggak. Tapi it's an act of love. Masa dari 100 orang itu semuanya pengen lu sampaikan bentuk cinta lu? Enggak kali. Paling cuma 10 yang temen deket lo. Nah itu. Bener ya? Iya. Kalau gue cuman berpikir bahwa kembalikan ke esensinya aja sebenarnya. Ya. Ini it works both ways ya. Waktu dulu pertama kali gue ikut nyemplung ke vendor wedding. Gue sebagai MC wedding anak baru gitu ya. Terus gue dikasih tahu tuh sama senior gue. Terus gue melihat setiap kali Natal dan Tahun Baru, vendor wedding tuh semua saling berkirim hampers wet. Terus kayak palomba-lomba gitu. Iya. Satu kirim misalnya gitu ya. Mak ini, nanti yang ini harus itu, dan kayak ada keharusan tak tertulis gitu. Gue nggak mau. Gue hanya mau kirim hampers kepada orang yang gue pengen, gue pilih aja. Dan I don't mind diomongin, si dia nggak ngirim, si dia cuma ngirim ke gue, lo terima nggak? Oh lo nggak terima, kok bisa ya dia nggak ngirim ke lo? Ya mungkin karena gue nggak deket, mungkin karena gue nggak pengen, iya kan? Gak wajib kok. Ada yang bilang katanya gini, hampers dari vendor itu untuk maintain klien nggak sih Kak? Wajar. Nah, bisa dilihat tujuan lo kirim apa. Ya. Satu lagi. Kan kalau udah jelang-jelang minggu kedua, minggu ketiga Ramadan gini kan mulai semua berpikir, aduh mau masuk Lebaran nih. Siap-siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan di bulan Ramadan, bener nggak? Di hari Lebaran. Ya, pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang berujung kepada hal-hal yang kayaknya nggak penting juga sebenarnya. Ya, ibaratnya lebih banyak mudaratnya gitu daripada manfaatnya, gitu ya. Sebenarnya ada satu tipsnya. Alihkan perhatian mereka kepada wajah glowing paripurna.
Gue udah lihat dari tadi lu sibuk, pegang-pegang muka lu dipegang, dibetot. Gue ngomong udah ke kanan, ke kiri. Lu tuh cuma ngeliatin muka lu aja di layar. Ya, masih bagus dibetot daripada direndos. Apa tuh direndos, Mek? Diulek. Gue mau pecah kali ya. Ya kan? Bener nggak, Bo? Gue tuh perhatiin tuh kemarin tuh bukber keluarga gue. Semua keder, jadi bingung gitu kayak, ayam, kok dia berubah gitu. Emang di umur lo sekarang lo masih suka ditanyain kapan kawin? Ya masih aja ada yang nanya. Cuma kan kalau udah kayak begini kan tuh, ya Mereka bertanya jadi, wah kok berubah gitu? nggak berubah. Muka lu ngapain sih? Seger banget gitu. Seneng ya? Itu tuh safe words banget loh. Instead of bilang kurusan, gemukan, tapi Iya. seger banget sih gitu. Iya. Seger banget deh, lo puasa nggak sih gitu kan? Oh. Bener Lu ngaku nggak tapi ke keluarga lu ngapain? Bilang dong. Gue bilang klinik gue aja RH dari Serva, gue bilang gitu. Lu bilang lu botox, lu ultraformer, bilang. Gue bilang aja gitu. Iya biasa, tacap dikit aja. Gue bilang gitu. Tacap apa? Botox dikit sini gitu. Sama kemarin habis cobain Ultraformer MPT. Ih, best. Terus mereka bilang apa? Oh iya, bahaya nggak sih? Gitu. Terus gue bilang enggak. Kan dikit-dikit aja, jangan berlebihan juga. Makanya pilih dokternya yang benar. Gue bilang gitu. Kliniknya yang benar. Jangan asal-asalan. Iya, untuk menjawab pertanyaan bahaya nggak sih? Kan sebelum dilakukan treatment konsultasi dulu dengan dokter. Nah, makanya kan tuh smiling line hilang tuh. Lu masih punya fax? Punya. Ini nih. Bukan intercom. Oh, intercom. Aduh, seronok watching you both katanya. Watching both of you conversation antara KL Cengkareng. Seronok artinya seru ya. Oh hello, seneng banget tiba-tiba dengar kata itu. Bener. Kata apa? Ada teman geng duet kita orang Malaysia, dia bilang seronok watching you both. Ih, serono ya. Tapi bener nggak? Iya kan? Jadi menurut gue ya kan suka gitu, gimana ya, apa tips untuk menghindari ditanya yang aneh-aneh saat lebaran? Lo alihkan perhatian mereka. Iya. Ya, lo tampil shining, shimmering, splendid, wajah lo glowing kayak kolang-kaling, bener nggak? Itu pasti keder, Bo, keder pasti. Iya. Tapi begitu lo datang udah lusuh, capek, kuyu, wah udah deh, hancur. Makanya perlu lo ada yang ngurus. Ya, kalau udah kayak gini kan, mau ngomong apa? Kamu perlu diurus, urus apanya ya? Mungkin muka tante harus diurus, bener nggak? Ya, ibarat kata kan tuh tante-tante juga keder ya lihat muka lo begini ya. Ayam, gitu kan? Ya nggak? Ya. Gue mah udah langsung ke diri Serva by RH. Good tips from you. Ya nggak? Bener nggak? Ya. Daripada lo keder ya, jatuhnya nanti lo bici, jatuhnya nanti lo jahat, julid. Udah, dateng, muka lo bener ya. Baju tuh nggak usah sampai kayak baju ini ya, apa boneka di kue tart, nggak usah juga kayak gitu. Simple aja. Kalau bahasanya tuh sederhana memesona. Ih, bener nggak? Bener. Ya. Iya bener. Daripada lo pusing-pusing, lo rawat wajah lo, dan ini tuh bener-bener masih ada 3 minggu, masih bisa lah seminggu sekali lo rawat dulu. Iya. Kemarin juga gue bercanda gitu sama Mbak Wati kan pas gue treatment ketemu dokter Dedi, gue gini, gue lebaran enggak, puasa enggak, ya, sebelum lebaran gue yang sibuk treatment ya say, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kali-kali lo ntar digeret kan sama yang baru. Iya. Ya kan kita nggak pernah tahu diajak ke keluarga. Aduh say, udah pernah gue lebaran ya nemenin buka puasa di rumahnya sama keluarganya, dia sholat tarawih
terawih gue nemenin. Iya. Pas lebaran hari pertama lah, hari kedua gue di situ nemenin nemenin bapaknya. Selesai lebaran gue diputusin, say. Nggak masalah, cari lagi yang baru, santai aja. Lah, gue masih mending loh. Gue punya temen, gak usah disebutin ya. Gue punya temen ya, udah ikut foto keluarga pakai seragam baju lebaran. Oh my god. Selesai foto keluarga dibabain. Ya Allah, ya paling nggak masih dapat bahan lah. Ada yang nanya, dokter Ade kemana? Kita emang keliling. Jadi kita sekarang di masing-masing daerah tuh kita tahu dokter yang bagus siapa. Dokter Iya kan? Ade. Dokter Ade tuh cuma, oh dokter Ade. Iya. Oh dokter Ade. Dokter Ade masih di Pondok Indah, sayang. Ponakan gue masih ke situ loh. Dokter Ade ini dokter Ade siapa loh? Enggak, gue tuh ingetnya langsung dokter Dedi. Dokter Ade, my love. Iya. Jadi kalau di Kemanggisan tuh dokter Wiwi, dokter Wijaya, RH Kemanggisan, ya itu Jakarta Barat tuh. Jakarta Barat lo ke situ dah. Kalau di selatan ada dua nih pilihannya. Mungkin selatan Pondok Indah deh, dokter Ade. Nah kalau di pusat dokter Dedi, RH Sentral. Gitu udah. Ada yang bilang gini, aku dokter Sofia Lonto di RH Pondok Indah. Seingat gue itu dokternya Angie tuh. Nah, bisa. Ya kan? Karena beneran, Bo. Tuh. I feel so much improvement. That is a very good point from you, Iwet. Rata-rata orang, saudara lo, akan bilang kapan kawin, nyuruh lo buru-buru ini karena lo kelihatan lusuh dan lo tampak tidak mengurus diri. Tapi kalau saat lo silaturahmi, lo kelihatan lo mengurus diri, mereka nggak akan mengorek-ngorek kehidupan lo karena kelihatan lo bertanggung jawab terhadap diri lo dan kehidupan lo. Itu dah. Good point. Ya. Dan ini akan nyambung sama konten yang lo kasih di WhatsApp channel pagi ini. Mengurus diri itu bagian dari kecerdasan manusia. Oh, I love that. Thank you for reminding that. Bener nggak sih? Yes. Jadi ya, buat teman-teman ya, aku tuh kan ada drop konten gitu ya di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Dan izin jam in. Aku ngomongnya kayak Rina Nose, kata ponakan gue, anak-anak sekarang tuh ngomongnya tuh kayak gitu ya. Oh gitu, balik lagi kayak zaman dulu gitu. Nah, kuat nggak lo membahas Kita ini? coba aja ngomong kayak gitu tapi sambil ngomongin konten yang tadi di WhatsApp channel. Gitu ya, kita coba ya. Boleh banget. Jadi ini adalah sebuah konten yang diunggah oleh seorang psikologi, ya kan? Bukan psikologi ilmunya. Oleh seorang psikolog ya. Nama akunnya itu adalah @muhammad_firdaus psikologi. Repot ya. Ngomongnya begini. Itu kombinasinya terlalu banyak. Ada sengaunya, ada puketnya. Dan gak enak banget ya karena kontennya Muhammad Firdaus psikologi ini ya bio-nya adalah _2 psikologi Islam. Tapi kan gue Kristen gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, lanjut. Karena sebetulnya teori yang dia bahas di unggahannya dia ini adalah teori kecerdasan oleh Howard Gardner. Oke. Howard Gardner ini ada bukunya, Wet. Nah. Gue lupa ya, different types of intelligence. Jadi dia bilang ada 9 sebetulnya tipe intelijensia. Nah, Howard Gardner, look it up, read the book. Intisarinya adalah ini. Jadi ada 9 nih guys ya. Jadi mau dilanjutin apa enggak sih? Enggak usah, pakai biasa aja ngomongnya. Masa sih? Ini tuh deh. Lebih gampang. Masa ini tuh rasanya kayak nanjak tapi rem tangannya belum diturunin gitu loh. Duh, capek banget tuh pasti ngerusak mesin ya. Bukan lagi. Lanjut. Bo, aduh, kayaknya tensi gue naik deh gara-gara ngomong kayak gini. Ini Najong, salah gue. Apa sih? Ya kenapa? Enggak kok, Iwet malah kedeketan gue.
Iya, apa terlalu begitu-begitu? Iya, iya, iya. Jangan, udah jangan diulang. Oh iya, jangan diulang. Oke. Terus? Lalu tadi kata-kata yang itu, B. Oke, jadi kecerdasan itu ada 9. Ya, yang pertama langsung simmer down ya bercanda kita ya. Kecerdasan visual spasial. Oh, iya betul. Contohnya apa? Kecerdasan visual spasial. Tanda-tandanya, kalau lu pandai membaca peta, Betul. jago menyusun teka-teki, Iya. lu dapat dan cepat mengartikan gambar. Arsitek, Iya. lu tuh. Iya. Ya, kecerdasan visual spasial. 2, kecerdasan linguistik atau verbal. Jago public speaking, jago merangkai kata, suka membaca, suka menulis, lebih cepat menyerap informasi dari kata-kata. Oke. Lalu, kecerdasan logis atau matematika. Ya. Lu mampu menganalisa masalah yang sulit dengan mudah, hitung-hitungan jago, lu hobi menelurkan ide-ide abstrak. Itu tuh rupanya kecerdasan logis dan matematika. Ya. Ada kecerdasan kinestetik jasmani. Jadi lu tuh cepet banget menyerap kalau lu bergerak. Kayak olahraga, menari, lu ngapalin koreo tuh cepet. Lu tuh kalau salto tuh lu bisa landing cepet banget. Nanya Kak, Eva nanya nih, titip di kolom komen Kak. Kalau jago gombal masuknya kemana Kak? Nah, itu kayaknya linguistik verbal deh, Pak. Ya? Iya kan? Iya. Itu kayak, nah, Cepat merangkai kata, yes. iya. Kalau jago ghosting masuknya di mana? Kinestetik jasmani, ya. Ya. Cabut. Ya. Ya. Oke, lanjut. Abis kinestetik. Ada kecerdasan musikal. Nggak gue banget itu. Yes. Pasti itu bukan gue pasti. Gue juga nggak. Lo tau nggak gue tuh mata kuliah seni musik merah. Masa? 5 gue nilai gue. Gue tuh sampai guru seni musik gue Ibu Wiwi. Dia kayaknya udah desperate sama gue. Dia gini, David, saat ujian bukunya dibuka aja ketika ibu nggak lihat. Bohong lo. Sampai segitunya. Minimal kamu dapat 6. Itu aja yang ibu minta. Tetap 5. 6. Oke, terus. Jadi kecerdasan musikal tuh udah nggak perlu. Jadi misalnya lo menyerap ritme, nada, suara, lo tuh cepat banget. Nah, itu musikal. Lalu kecerdasan interpersonal. Nah, lu tandanya tuh lu jago interaksi sosial, lu mudah beradaptasi dengan lingkungan, lu peka terhadap orang lain, suka diskusi. Interpersonal ya. Oke, lanjut. Kayaknya interpersonal tuh satu sama lain deh ya. Ada loh, Wet, orang-orang yang nggak peka terhadap orang lain. Oh iya, banyak. Dulu gue suka bilang gini, lu tuh nggak pinter banget deh, nggak pinter membaca situasi. Ternyata gue salah ya, karena memang dia tidak memiliki kecerdasan interpersonal. Betul, betul. Dan nggak bisa disalahin. Yes. Iya, emang ada orang yang tidak bisa. Ada. True. True. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Nah, ini masuk yang tadi gue omongin nih. Mengurus diri, teratur dengan jadwal. Bener nggak? Mengontrol emosi. Pemahaman diri yang sangat dalam. Nah, ini masuk dalam kecerdasan, guys. Membuat rencana hidup. Nah, membuat rencana hidup kan termasuk di dalamnya adalah bikin step-step nih dalam mengurus diri, dalam menjalani hidup. Bener nggak? Betul. Mampu memotivasi diri. Nah,
Bagus nih kontennya. Pas gue baca tadi, oke, yang ini boleh masuk nih. Ya kan? Gue pengen beli deh bukunya. Nah, ada 2 lagi. Kecerdasan naturalis. Apa pemain bola? Sorry. Sebenarnya tulisan aku kayak cacing kayak dokter nih. Kecerdasan naturalistik. Oh, naturalistik. Oh, ini ya, yang kemampuan beradaptasi di alam. Mampu bertahan di alam, mampu menjinakkan hewan. Dia suka alam, natur. Ini ibaratnya kalau bapak gue bilang tangannya dingin. Nah, Tanaman dia pegang hidup. Binatang dia pelihara sehat. Bapak gue tuh kecerdasan naturalistik. Yes. Ya. Tiap pagi ngobrol sama Yaam. Ya, gue enggak. Gue nggak punya kecerdasan naturalistik. Sulit. Sama. Gue juga. Gue camping 4 hari di natur, 4 hari 4 harinya BAB gue mampet. Itu lo nggak perlu di natur, lo juga di Brawijaya mampet. Orang susah BAB itu juga kecerdasannya bermasalah loh. Hati-hati. Nggak ada web kecerdasan DU BUBR. Gue ya mau. Lucu banget nih orang. Beda konten. Beda konten ya? Tapi ada. Ada. Oh, kepala mulut sama otak, yes. Yes. Ya, satu lagi nih. Apa tuh? Coba dah. Kecerdasan eksistensial. Apa tuh? Bukan kecerdasan jago-jagoan eksis. Nah, apa tuh? Tapi kecerdasan yang berkaitan dengan kehidupan. Seperti tandanya, mampu memaknai hidup dengan baik. Tertarik ilmu filsafat. Philosophical, existential. Lu menggali keberadaan lo sebagai manusia. Eksistensial tuh keberadaan ya. Jadi kayak, menurut gua Abu Marlo tuh, itu dia kecerdasan eksistensialnya tinggi tuh. Iya. Aji Said. Bukan. Aji Santoso. Nah. Termasuk juga si eksistensial ini termasuk tadi masalah merawat diri. Menurut gua ada di situ juga. Poin pertamanya apa tadi eksistensial? Kecerdasan yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, bukan. Bawahnya. Memaknai hidup dengan baik. Kan memaknai hidup tuh termasuk kayak lo merawat apa yang Tuhan kasih sama lo. Bener nggak? Yes. Marissa Anita tuh kayaknya kecerdasan eksistensialnya tinggi. Dia beberapa tuh punya. Ya. Dan berarti yang disebut jenius tuh kalau misalnya menguasai mungkin 8 dari 9 gitu ya. Bisa jadi. Ya nggak sih? Coba kita checklist yuk. Kita nggak punyanya apa aja. Gue mah musik doang udah. Lu belagu banget. Lu cuman musik doang nggak punya. Iya. Natur tadi gue setengah. Gue ada 3 deh. Kayaknya gue tuh nggak punya logis, matematika, kinestetik, musik, natur. 4. Gue cuma punya 5 loh. Oh. Ada yang nanya Yuliana, bisa dilatih atau datang secara natural? Menurut gue punya bakatnya. Punya bakatnya, ketika dilatih dia akan semakin cemerlang. Dan ada grade-nya biasanya. Yang mana yang paling kuat buat lo. Betul. Bukunya apa? Howard Gardner penulisnya. Dicari deh. Ya. Silahkan tuh ya. Jadi nyambung semua tuh teman-teman ya. Jadi ketika nanti lo datang setelah lo mengetahui lo kategori kecerdasannya apa, lo rawat diri lo, kemudian nanti di Ramadan lo juga sudah merawat diri lo dengan baik, lo ibadahnya bagus, pas di Lebaran udah lo tinggal panen tuh. Muka lo glowing, dalam lo juga glowing, membuncah-buncah udah aura lo. Betul.
Ya. Kalau teman-teman penasaran dengan treatmentnya Reserva, bisa dicari di gramnya @thereserva ya. Sekali lagi mengenai buku Howard Gardner ini, aku lupa judulnya apa, tapi when you Google judul buku mengenai teori kecerdasan ini jelas banget kok, pasti kelihatan. Soalnya dia baru nulis beberapa buku, cuma 5 apa berapa gitu. Dan ini Olin nih kayaknya psikolog nih, dia bilang gini, kecerdasan itu potensi, jika dilatih dan kembangkan menjadi kompetensi. aduh, siapa tadi namanya? Lupa, Olin. Thank you Corin Jati. Multiple Intelligence, that's the title of the book. Iya, multiple intelligences. Multiple Intelligence, sekali lagi ya. Ya, Sekali lagi, asyik. bagus nih hari ini, I like. Ya. Jadi biar kita sama-sama memahami potensi dan akhirnya kompetensi tiap orang tuh beda-beda. Jadi maksud gue tuh kecolek loh Web dengan konten ini, karena gue tuh suka gitu gini. Kalau gue ngelihat lawan bicara gue gini ya, kok dia nggak bisa ngelihat sih? Kalau gue tuh nggak nyaman loh dengan topik yang dia cari, yang dia ajukan gitu. Dari bahasa tubuh gue tuh kan kelihatan, dari facial expression gue kelihatan kalau gue nggak nyaman. Kok dia bisa nggak ngeh sih? Karena dia nggak memiliki kemampuan interpersonal. Ya. Interpersonal tuh antar manusia ya. Meow. Nah, itu gue nilainya juga agak kurang baik tuh. 3 berarti yang kurang baik. Lanjut. Masih ingat si filmnya orang Australia itu siapa? Mel Gibson? Braveheart. Oh, Braveheart. Kok Mel Gibson? Siapa sih namanya? Siapa? Oh, Ya, kon artis. bukan artis. Kon artis itu siapa namanya? Oh, Anna. Bukan Anna, yang orang Australia yang waktu itu dibahas. Oh, aduh siapa ya yang di Gram? Bell Gibson. Ah, itu dia. Nah, lo inget nggak di salah satu episodenya kan waktu dia udah mulai sukses nih, yang dia benerin pertama kali apa? Giginya. Oh, Ingat nggak lo? iya. Dia bilang, gue mau punya senyum orang kaya, senyum orang sukses. Iya. Itu juga nyambung tuh. Apa tuh? Hah? Nyambung apa maksudnya? Maksud gue, mengurus diri juga bagian dari situ. Iya, betul. Karang gigi itu dibersihin. Ya nggak? Jadi ketika lo senyum tuh, senyum lo tuh bener gitu. Seperti yang dikatakan Oprah ya, hal pertama yang dia lakukan ketika dia punya duit adalah Benerin gigi. Makanya ada istilah Hollywood smile. rich people's teeth. Nah, tuh dia. Makanya gue nggak habis pikir ya Wet ya sama orang yang kaya, mobilnya mewah, but they don't fix their teeth. Iya. Iya. Bener. Nggak harus veneer sih, tapi kesehatannya dijaga. Jangan veneer, nggak usah veneer. Maksudnya bukan ya lo mau veneer ya monggo aja terserah. Tapi bersih gitu. Karena ketika lo senyum ya, muka lo udah glowing, senyum lo bagus, orang keder pasti. Iya. Orang keder. Jadi nggak ada kesempatan buat orang tuh nginjek lo. Ya nggak? Dan ketika udah muka lo glowing, gigi lo bagus, lo datang tuh juga pede gitu. Lu scaling berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Ya nggak? Iya. Bener nggak? Betul. Apa kurang 3 bulan sekali? 3-6 bulan sih. 6 bulan masih oke lah. Iya. Ya kan? Itu dia, terkena, terpesona, terpana, kelar, habis itu diem aja langsung iya aja diomongin. Makanya kadang-kadang ya ada orang yang bilang, gila ya dia karismatik banget. Karismatik tuh dibuat loh. Iya, karisma itu bisa dibikin. Ada bukunya tuh, Charisma is a Myth. Iya. Itu kan ada yang si Diary of CEO. Yang podcast itu kan. Jadi nggak apa namanya, bukan yang kayak emang dari lahir gitu, nggak dibikin.
Ada caranya. Ada caranya. Sampai ke dengan lo bergerak, lo menggunakan kata-kata dan suara lo, Yes. bahasa tubuh lo, Nah, ya nggak? beda. Makanya gue tuh suka gini ya. Kalau ada orang yang aut-autan, nggak merawat diri, terus berlindung di balik kedok. Ya gue mah orangnya apa adanya. Enggak. Menurut gue lo nggak menghargai diri lo. Bener nggak? Iya, gue tiba-tiba belok ke situ tapi bener sih. Iya kan? Lo nggak menghargai diri lo gitu. Lo aut-autan gitu. Wah gitu kayaknya gini. Lo balik dulu ke rumah deh. sama ya. Ini juga colekan ya gitu. Gue selalu bilang gini, kan ada ya kita yang suka gini, wet. Dulu juga gue gitu. Kalau beli baju, beli sepatu, beli tas bagus gitu, gue akan nunggu cuman mau pakai untuk special occasion. Iya apa enggak? I stop doing that loh. Mau nunggu apa, Bo? Iya. Mau nunggu apa? Every day is a special occasion. Wear it. Yes. You can afford it, you bought it, wear it. Yes. Special occasion apa? Kalau lu cuma mau nunggu special occasion, ngapain lu beli lebih dari satu? Iya. Gitu ceritanya. Ya, jadi itu adalah tips bagaimana menghadapi Lebaran tahun ini. Supaya nah ini ada lagi Zepa. Gimana kalau cowok pakai bedak dengan alasan agar nggak kusam, kadang takut mau pakai, dirawat dulu kulitnya Ya. Kalau udah dirawat kulitnya biasanya habis itu nggak pengen pakai bedak deh. Yes. Gue juga baca itu dan gue pengen berkomentar sih gitu. Sama bila memang pengen pakai bedak boy makeup gitu ya, dilakukan yang baik gitu, yang kelihatannya tuh tidak medok gitu. Karena boy makeup and girl makeup itu berbeda ya. Dan it's a cultural thing. It's a cultural thing. Kita pernah bahas ya. Di Bangkok semua laki-laki straight or not pakai makeup, pakai bedak. Karena mereka pengen putih. Karena kulit putih sinonim dengan kasta tinggi. It's a cultural thing gitu. Jadi buat teman-teman yang suka pergi ke Bangkok, jadi sudah normal kalau lu pergi ke kamar mandi laki-laki, lu melihat orang pupuran. It's a cultural thing. Di kita belum. Iya. It's a thing lah, it's a thing. Tapi gue sangat percaya dengan itu. Dirawat kulitnya. Jangan cuman ditutupin aja, tapi harus dirawat. Gitu. Iwet, I don't know what happened ya with our life this past few months mungkin ya. Kayaknya I don't know whether you believe the energy or what. Kan ada yang bilang kemarin kita kan bahas ya, lu bilang memang awal 2025 ini masa pembersihan kemudian penyelesaian. Iya. Ya kan, the energy of this universe. Ya. Tapi every day gue tuh melihat rupa-rupa kasus got blown up in social media. Ya wet? Yeah. Everything every day. Yeah. Yang korupsi lah, penyimpangan lah, penyelewengan lah gitu. Kok kayak gini? Apakah itu baru terjadi sekarang? Enggak deh. Ya, orang sudah melakukan itu kayaknya dari dulu, tapi baru ketahuan sekarang. Pertanyaan besarnya kan adalah kok bisa baru ketahuan sekarang sih? Iya. Iya nggak sih, Bun? Ya. Yang tadi pagi gue lihat gitu ya, siapa gitu lagi di rapat, kok bisa-bisanya ketahuan gitu. Di mapnya ada amplop gitu. Terus dia amplop coklat, lihat nggak? Terus amplop coklatnya di slebel gitu masuk gitu. Amplop apa sih? Nggak mungkin hasil tes darah kolesterol kan? Iya. Iya. Ada yang bilang penggenapan di akhir zaman, Kak. Gitu ya? Kotek loh. Iya. Ya? Iya. Scary loh. Iya.
Gue sih agak menunggu dan menanti ending dari episode ini apa ya? Iya, benar. Benar. Kita sama-sama hati-hati aja, jaga diri lah. Ya. Satu lagi ya. Kita tuh sekarang hidup di, kan orang suka bilang gini, aduh banyak cepunya ya. Betul. Kita hidup itu di zaman semua orang punya senjata. Apa senjatanya? Itu kamera lo di handphone. Ya nggak? Kita nggak pernah tahu siapa yang teman, siapa yang musuh. Betul sekali. Pandai-pandailah membawa diri dan bersikap. Bener nggak sih? Bener banget. Aduh, ya Allah, ya Allah. On a lighter note, Dia minum dulu. kemarin gue nyobain restoran baru di Gandaria City. Lu kemarin kemana sih? Kemarin gue nemenin adik gue kerja. Oh, ngapain nemenin kerja tuh? Kan adik-adik gue kan property agent. Dia ngurus surat-surat di Menara Dea. Terus abis itu ponakan gue lagi libur kan. Kakak kelasnya lagi ujian. Gue pergi makan. Gue gini, gue lihat konten. Ini restoran katanya baru, asli didatangkan dari Jepang. Hari biasa pasti rame deh. Ini mungkin pas lagi puasa kita pas nih nyobain. Oh, bener. Nama restorannya Yayoi. Sama. Bukopin. Yayoi aja. Yayoi aja. Restoran Jepopeng. Restoran Jepopeng katanya ini tuh asli dari Jepopeng. Sausnya aja tuh masih diimport dari Jepopeng. Oh, makanan apa tuh dia? Makanan Jepopeng. Nah, sabar. Maksud gue, lu emosian banget kayak si ular. Lu juga kadang-kadang restoran Jepang, makanannya apa? Ya Jepang dong. Ya masa ada semua balado, Sabar, tenang. Apa dia nyediain katsu, apa yakiniku, apa teriyaki, apa ramen, apa nih? Nah, jadi dia tuh bukan katsu, bukan ramen gitu, bukan sushi roll gitu, bukan. Dia tuh specialty-nya tuh set menu gitu loh. Oh, omakase. Nah gue nggak tahu ya omakase apaan. Jadi dia tuh kayak gini loh cuy. Kayak gini loh Nek. Menunya tuh cuman dikit, gue seneng deh. Jadi kita nggak keder. Gue suka keder loh kalau baca menu kebanyakan. Omakase tuh kayak restoran Jepang yang di Senopati waktu itu kita makan. Oh, yang diaturin sama chefnya. Bukan. Bento. Bento kenapa? Bento tuh satu kotak gitu, ada macam-macam makanan. Bento. Oh, bento. Ada nasinya. Ada salad kentangnya. Enggak. Iya, macam-macam. Ada sayur, ada nanti yakiniku, ada apanya gitu ya. Iya, yakiniku gitu. Jadi dia tuh specialty-nya nasi dengan beef, dengan protein gitu ya, dengan beef, chicken, salmon, unagi, terus disiram kuah kaldu. Oh, apa tuh namanya? Kuah kaldunya di nasinya apa di mananya? Di nasinya, masa di pala lu? Di nasi. Oke, kotak apa mangkok? Mangkok, ada mangkok, ada kotak. Kalau yang mangkok disiram pakai kuah gitu, itu namanya adalah, guys, bantu gue guys, bukan Daikang Yama, Daichosuki, Chasuki. Chasuke. Tapi kuahnya bukan ocha ya, kuahnya kaldu. Bening kan, Chasuke. Itu ocha, Dev. Teh. Itu kaldunya pakai teh. Hah? Iya. Iya, nasi sop, kayak nasi lontong gitu. Iya, nasi sop, Chasuke. Enak deh. Enak banget, Chasuke tuh anget di perut. Iya, gue suka deh. Kayak gultik, bener.
Iya, dicampur semua kan, terus lo makan pelan-pelan. Oh, oh. Endol deh. Namanya yayoi ya. Yayoi. Oke, nanti gue coba ah. Itu soalnya nggak banyak restoran Jepang yang menyediakan casuke itu. Iya, gue demen deh begitu. Itu akan menjadi restoran favorit gue. Dulu kan Becky pernah punya restoran kayak gitu di GI. Tutup. Kayak gitu kan, maksud lo makanannya kan? Betul. Iya, Bener, bener, bener. iya benar. Itu maksud gue nanya, makanannya apa? Jangan lo jawab makanan Jepang. Lain kali jangan gitu ya. Senyum udah kayak senyum orang kaya, tapi kok gitu aja nggak bisa jawab. Nah ini gue ceritain ya, ada yang nanya gini, mehong apa enggak? Dari 95.000 sampai 169. Medium lah ya. Medium itu. Tapi kemarin kan ponakan gue pesen unagi. Unagi yang 169.000 tuh gue lupa deh namanya apaan. Nggak setebal di gambar unaginya. Mungkin belutnya lagi pakai otentik ya. Iya. Kebetulan dia belutnya belut yang udah diet. Iya. Katanya ponakan gue beda kayak waktu apa tuh Nek, pasar di Jepang yang kita suka makan seafood. Oh, sebentar yang di Tokyo ya. Pasar Amis itu. Bentar, sushi di Tsukiji Market. Beda kayak di Tsukiji ya, belutnya gue ini. Iya, mungkin dia jalan dari Tsukiji ke sini jadi kurus. Gue gitu. Udah jangan bawel deh. Begitu udah makan. Siapa yang ngomong gitu? Ethan apa Emma? Ethan dong. Berarti kan dia kurang porsinya. Bilang sama Ethan, gaya lo anak Bintaro sok banget. Kalau kayak gitu tuh berarti dia mau izin, Wet. Mau apa? Nambah ya? Permisi, boleh nambah gitu. Bukan apa-apa nih, belutnya kurus. Belum penuh nih gitu. Ponakan gue sih masing-masing 2 porsi ya. Yang bener loh. Segede apa porsinya? Buat gue sih gede, Wet. Digambarin David, ini bukan siaran radio. Gimana ya? Ngegambarinnya tuh gimana sih? Segede pala lu. Ya gede dong kalau segede pala gue. Coba lu deketan deh. Ya segitu deh. Lumayan loh. Segede apa ya? Nih gue ambil contoh ya. Au! Kocak ya guys ya. Begini nasinya. Bowlnya. Oh, nggak terlalu gede memang, karena kan itu pasti nggak sampai atas. Iya, memang landai. Terus baru proteinnya di atas. Iya. Aduh enak pingin makan itu nanti. Makan deh. Saran gue ya, kemarin gue nyampe sana jam 11.30, masih sepi. Jam 12 rame banget. Misi. Puasa nih. Oh iya, nah lu pas buka kesananya. Iya, jam 4 kali ya, gue duduk di situ ya. Lu ngangetin brothnya gitu lo. Kata masnya masih lama banget mas. Kagak mau nantian aja. Udah gitu lu perhatiin deh, waiternya itu kayaknya trainingnya dikit-dikit tuh mereka gini. Dikit-dikit gitu. Ada sukiyaki setnya juga ternyata. Apa tuh sukiyaki? Nah kemarin gue makan itu. Lu tadi katanya casuke. Nggak, apa nakan gue makannya yang karena gue nggak bisa kan perut gue perut model. Si yang gue pesen itu 96.000 karena porsi lebih kecil. Nah cocok di gue. Jadi daging semur, nasi, telur, tahu, baru kuah. Jatuhnya kayak nasi uduk Betawi ya. Daging semur, tahu, telur, kentang, ada bihun di pinggir. Bener. Jatuhnya kayak nasi uduk Po Indun. Bener Cin, bener. Lo tau nggak? Gue tuh pengen itu karena apa? Karena dia pakai kuah, pakai sup agedashi pakai apa? Dashi ya? Dashi sup. Lo tau kenapa gue pengen makan dashi sup? Kenapa? Karena gue nonton konten
YouTuber Jepang lo itu. Itu miso. Apa sih bedanya miso sama dashi? Beda bahannya tapi sup-supan juga sama. Bagus ya si konten Jepang YouTuber itu ya. Iya, si konten Jepang itu kan dia bikin sup, dia bilang Iya. soalnya miso sup itu Iya. apa? Mengingatkan pada masa kecil. Bring comfort, rumah hangat di perut gitu. Iya. Gue langsung, aduh gue pengen makan beginian deh. Iya. Bagus kan? Bagus. Si konten itu bagus kan? Iya. Iya, terus pembawaannya santai gitu. Kelihatan dia bikin itu not trying to impress anyone. Iya. Nah, ada informasi guys. Apa? Dashi sup, kaldu ikan, miso sup dari rumput laut. Oh, berarti yang kemarin gue miso. Ya kan? Rumput laut kan, ada tahunya. Nah, itu. Aduh, pingin makan itu. Itu deh. Ada satu lagi restoran Jepang yang ada kayak gitu. Oh, yang di Asta ada tuh. Ternyata gue tuh seneng loh makan. Gue sama adik gue tuh doyan tuh makanan bekuah-bekuah gitu. Iya, emang enak. Ponakan gue nggak terlalu doyan bekuah. Mereka they like their food dry. Bilang sama mereka ada masanya nanti lo akan cari makanan bekuah. Percaya deh. Iya. Sama kayak akan tiba masanya di mana lu mesen minuman hangat bukan minuman es. Iya, Bo. Ya, nggak apa-apa, biarin. Biar. Let it be, biar. Ntar datang waktunya. Datang waktunya nanti di mana akhirnya kuah-kuahan ya. Oh iya, Bo. Ya. Bo. Ya, terus ketika nanti lo kumpul-kumpul gitu ya. Ini biasanya kalau misalnya acara bukber kantor, makan-makan kantor kelihatan tuh. Yang muda-muda es ini, es itu, es kopi, es jeruk apa yang tua-tua, jeruk hangat ada. Teh panas satu. Teh panas gula satu, panas banget ya Mas sampai ngebul. Terus minumnya tuh gini, diginiin dulu. kayak pramuka di api unggun ya. Kayak nyampe di Merapi jam berapa, Den? Kayak lagi daki gunung ya. Si Aden nyampe di Merapi jam berapa? Ya, kalau lu tiup kacamata lu langsung bekabut. Ember. Aduh. Enggak usah nunggu 40 tahun. 35 udah begitu. Gue sama adik gue kemarin ketawa loh. Karena dulu tuh kita nggak gitu, Wet. Iya, nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah kok, nggak masalah. Ya, dinikmatin aja. Itu bagian dari interpersonal intelligence. Sampai, Wet, kita di umur ini, Wet. Udah. Duh, Tuhan baik ya, kita masih nyicipin umur begini, Wet. Iya, bener. Gue kemarin kan masuk Gandaria City jam 11.30. Ponakan gue kan mau nunggu pulang ke Bintaro kan. Mau nunggu beduk dong jam 6. Jam 4 gue udah gelisah, Wet. Gue udah begini kedinginan. Tadi ada yang gini, ada yang bilang gini nih ngomongin soal kedinginan ya. Ada yang sampai bilang gini, iya suhu AC juga sekarang aku udah 26 derajat. Hei, nggak usah pakai AC kalau 26 derajat. Lo ngapain pakai AC? Lo buka aja jendela lu. Gue tuh jam 4 gue udah merengkel aja gue gini. Kita nggak mau pulang ya? Mau pulang jam berapa nih gitu? Tunggu beduk, Kak. Pas beduk jalanan sepi gitu ya. Pipi udah ngantuk enggak sih gitu. Pipi kedinginan. Mau pakai pasminya? Ya kali deh gue di mall pakai pasminya. Fix banget gue jompo anjir. Enggak, gue gini enggak, I'm okay. Gue sok aja jalan. Aku cari ATM ya, padahal gue perlu bergerak untuk memanaskan suhu tubuh. Gue gini, ih gila malu-maluin banget gue kedinginan.
Itu masalah kedinginan tuh juga ya. Menurut gua adalah bukan AC-nya, baju lo benerin. Lagian lo juga ke Gandaria City pakai spaghetti strap. Ya kedinginan. Udah beda zamannya. Itu sama kayak Melanie Ricardo, Bo. Lu tahu dong Melanie? Dia kan kayak telanjang ya setiap kali pergi zaman dulu ya. Roknya mini banget, bajunya kebuka, nggak pernah pakai jaket, masuk ruang siaran yang udah kayak kulkas tetap kayak baik-baik aja. Sekarang lihat, kukup bajunya. Bukan masalah apa, ding dong, ding dong, ding dong. Ya. Now I get it. Kenapa kita tuh makin kesini tuh doyan keluar rumah pakai jaket? Oke. Kan lagi. Paham. Ya kan? Lu nggak pernah tahu kapan kedinginan itu melanda. Bener. lu cobain ya gereja gue GPCC. Lu ibadah jam 7.30. Dulu tuh gue ibadah 7.30, gue ke gereja nggak pakai jaket loh, Wet. Ya. Sekarang gue bawaannya pengen bawa selimut. Bukan lagi. Ya, mau lo katanya negara tropis, aduh lo tunggu waktunya tiba. Oke, sudah jam 8:05. Oh iya. Ada yang penasaran YouTube orang Jepang itu namanya apa? Kekiro. Emang Kekiro? Siapa sih, Bo? Keiyo. Keiyo. Keiyo Japanese man. Keiyo Japanese man. Ya. Keigo. Keigo, ya itu Keigo. Japanese man Keigo tuh. Yes. Ini kan baru hari Kamis. Ini hari Jumat. Oh, ini udah Jumat. Gila ya lo, bikin gua keder deh. Astaga, berarti ini hari terakhir kita siaran minggu ini ya, Yang? Iya, ini udah hari Jumat. Ntar sore gue ke Pasaraya loh. Mau ngapain? Gue jaga boothnya Alt. Lah, kok hari ini? Promo minyak wangi, ada acara perfume gitu, OHA Beauty. OHA Beauty, betul. Tahu? Itu kan ini sosmed awalnya. Masa? Lu pinter deh. Masa gitu aja pinter sih? OHA kepanjangan dari apa, Cin? Omni Humble. Oh gitu. Lu percaya sama gua? Overheard Beauty, Dodol. Overheard. Itu sama kayak Overheard Jakarta, Overheard Beauty gitu. Oh, nah gue akan di situ. Iya, Overheard Beauty Expo ya berarti ya? Iya. Iya, di Pasaraya ya. Di Pasaraya. Gue jam 4 sampai jam 5. Cari gue di counternya Alt ya. Nah, itu sambil nanti pada buka puasa tuh di Blok M kan banyak tuh makanan-makanan lucu, makanan enak. Ntar lu cari di situ, kita akan bocorin parfum collab aku kayak apa. Aku nanti menjadi SPG. Oke. Ya udah, kerja yang bener ya, jangan males-malesan. Oke. Ya nanti pulang nggak dapet tip soalnya kalau males-malesan. Juga doain omset ya guys. Ya amin. Ingat ASMK singkatan dari apa? Alat tulis sembako kakak. Udah, pamit. Dah. Dadah.